Persebaya Surabaya mulai lengkap. Satu persatu pemain sudah gabung kembali dalam latihan yang dijalani oleh skuad Bajul Ijo. Dan kita tahu bagaimana Persebaya Surabaya yang memang untuk Liga 1 tahun 2020 banyak membeli atau mengontrak pemain-pemain baru untuk membuat skuad ini semakin solid, semakin juga penuh dengan pemain-pemain yang bisa berimprovisasi di atas lapangan. Artinya apa? Pemain-pemain baru yang dikontrak juga bisa menempati lebih dari satu posisi, teman-teman. Selain itu juga ada beberapa pemain muda yang sudah mulai diorbitkan di skuad senior dan juga dimainkan dalam pertandingan sepanjang 90 menit. Ini sebuah terobosan yang luar biasa yang dilakukan oleh Persebaya Surabaya untuk Liga 1 tahun 2020. Memang di awal musim Liga 1 tahun 2020 Persebaya Surabaya belum meraih kemenangan, bahkan kalah melawan Persipura Jayapura. Tapi saya kira itu memang adalah start awal yang tidak ideal, tapi masih bisa dibenahi. Because so many resources in Persebaya Surabaya. Maksud saya, kita lihat bagaimana skuad yang mendalam dari Persebaya Surabaya dalam arti kata materi pemain mereka yang merata, di mana tidak ada pemain bintang, akan memungkinkan Persebaya Surabaya untuk bounce back atau kembali meningkat performanya untuk bisa lagi meraih kemenangan seperti yang mereka lakukan menjelang Liga 1 tahun 2019 berakhir. Coach Aji Santoso salah satu kebiasaannya adalah untuk melakukan rotasi di starting lineup. Dan untuk menjalani sisa musim dari Liga 1 2020, kita tahu bahwa Persebaya Surabaya mulai merapatkan barisan dengan latihan pertama conditioning untuk mengembalikan fisik para pemain. Dan sekarang sepertinya sudah masuk dalam latihan taktikal. Latihan taktikal itu apa? Artinya sudah mulai ada set play atau juga internal game. Ya, internal game maksudnya belum tentu 11 lawan 11, tapi mungkin 5 lawan 5 atau 6 lawan 6. Paling tidak para pemain sudah terbiasa dengan kondisi menyerang dan bertahan. Tapi yang saya memang ikuti perkembangan dari Persebaya Surabaya, bahwa Coach Aji Santoso juga fokus dalam sistem pertahanan atau sistem bertahan dari skuadnya. Karena memang itu juga teman-teman sepertinya yang menjadi salah satu titik lemah dari Persebaya Surabaya di awal musim Liga 1 2020. Bayangkan, kemasukan 4 gol melawan Persipura Jayapura, kemasukan juga gol melawan Persik Kediri, dan juga banyak peluang dari kedua tim lawan tersebut sebetulnya untuk mencetak gol. Sebaliknya, begitu banyak peluang juga dari skuad Persebaya Surabaya yang tidak mampu diselesaikan untuk menjadi gol oleh para penyerang Persebaya Surabaya. Memang yang kita ikuti perkembangan beritanya bahwa David Da Silva sedang dalam tahap negosiasi dengan manajemen Persebaya Surabaya. Dan tentu kita harapkan bahwa David Da Silva bisa kembali memperkuat Persebaya Surabaya, seperti halnya juga dengan penyerang-penyerang lainnya di klub lainnya. Yang pernah juga saya jelaskan di video-video saya sebelumnya tentang Persija, di mana saya ingin juga Marco Simic kembali bermain bagi Persija. Persib Bandung juga saya ingin Wander Luiz kembali bermain, dan Wander Luiz ternyata kembali, Simic kembali, dan kita harapkan bahwa David Da Silva juga akan kembali dan memperkuat skuad Bajul Ijo. Karena biar bagaimanapun peran David Da Silva ini akan sangat vital bagi Persebaya Surabaya. Ia tidak hanya target man, tapi ia juga pemain yang bisa, seperti yang tadi saya katakan di awal video ini, berimprovisasi di atas lapangan. Jadi ia bisa turun menjemput bola, ia juga bisa ikut terlibat dalam serangan yang dibangun oleh timnya. Oke, sekarang kita berbicara bagaimana seandainya, kalau ya, ini hanya seandainya David Da Silva ini tidak kembali dan memperkuat Persebaya Surabaya, walaupun belum ada kepastian soal itu. Untuk sementara ini, jika kita coba melihat kira-kira seperti apa formasi dari Persebaya Surabaya, maka saya kira formasinya akan tetap sama 4-3-3. Saya ada membuat catatan di papan tulis warna putih di sebelah saya, bahwa kemungkinan jika David Da Silva tidak kembali ke Persebaya Surabaya, maka Mahmud Id yang bisa menjadi penyerang di lini depan. Artinya menjadi center forward. Ya, Mahmud Id sudah kembali baru beberapa hari lalu, kan kita semua tahu, dan ia langsung mengikuti latihan. Jadi di sana kita bisa merasa ya bagaimana komitmen dari Mahmud Id
untuk Persebaya Surabaya ini salah satu pemain yang perlu juga kita apresiasi ya, komitmennya untuk melanjuti karirnya bersama Persebaya Surabaya. Oke, so he's at the front line. Siapa yang kira-kira bisa support Mahmud Id? Saya melihat ada Irfan Jaya, ia bisa melakukan cutting inside, inverted winger seperti itu. Kemudian Octavianus Fernando, pemain ini juga bisa diandalkan untuk melakukan pergerakan-pergerakan agresif. Ia bermainnya juga sangat fisikal, mengandalkan kekuatan fisiknya di tengah. Aaron Williams ia memang akan menjadi pilihan utama dari Coach Aji Santoso, tapi salah satu perbedaan Aaron Williams di 2 pertandingan awal Liga 1 2020 ini adalah kurang gesitnya ia turun untuk melapisi lini pertahanan. Mungkin nanti akan berubah pada saat dilanjuti lagi game-game di Liga 1 2020. Makan Konate sudah pasti yang akan menjadi attacking midfielder, menjadi kreator serangan. Mungkin juga Rahmat Irianto nih bisa ditempatkan di posisi lini tengah karena ia juga adalah pemain yang bisa bermain sebagai center back. Jadi jika Rahmat Irianto bermain ya paling tidak ia juga bisa membantu lini pertahanan saat memang lini pertahanan ini menghadapi sebuah proses counter attack dari tim lawan yang cepat. Di 2 game awal Persebaya Surabaya melawan Persik Kediri dan juga melawan Persipura, kita lihat bagaimana lini pertahanan dari Persebaya termakan beberapa kali oleh counter attack dari para tim lawan tersebut. Oke, sektor kiri, fullback kiri, ini kan yang menjadi persoalan bagi Persebaya Surabaya. Ya, seharusnya memang atau tadinya memang planningnya bahwa Abdul Lestaluhu yang akan bergabung dan bermain di sektor fullback sebelah kiri karena sudah hengkangnya Ruben Sanadi. Ternyata itu tidak terrealisasi. Pernah dicoba juga di sebelah kiri Rahmat Irianto, biasa saja melawan Persik Kediri. Kemudian Alwi Slamet ya di game kedua melawan Persipura Jayapura terlihat terekspos fullback sebelah kiri atau posisi fullback sebelah kiri dari Persebaya Surabaya. Saya kira tidak ada salahnya jika nantinya ini hanya seperti pengamatan saya, mungkin Abu Rizal Maulana yang bisa diberikan kesempatan bermain sebagai fullback sebelah kiri. Di kanan Koko Ari ini pemain yang permainannya tenang di lini pertahanan, dan juga saya kira Arif Satria pemain baru akan tetap menjadi pilihan bagi Hansa Muyama. Bisa juga nih teman-teman, menurut catatan saya satu lagi yang saya buat di spreadsheet saya di HP, saya ingin melihat juga pemain-pemain lain dari Persebaya Surabaya yang muda diberikan kesempatan. Saya melihat di sini ada satu pemain ya, Muhammad Kemaluddin. Ya, ini pemain yang baru berusia 21 tahun menurut catatan saya. Ia juga pantas diberikan kesempatan untuk tampil. Kita tahu formasi Persebaya Surabaya adalah 4-3-3. Namun saya melihat itu lebih kepada teori base atau secara teori. Karena secara permainan formasi ini berubah menjadi 2-5-3. Sebab 2 fullback juga aktif ikut menyerang. Dan sepertinya posisi mereka ini menggantung di lini tengah. Nah, pada saat memang para fullback ini juga aktif ikut menyerang, padahal sudah ada 3 penyerang di depan dan 1 playmaker di tengah, ya penting juga peran dari pemain yang di lini tengah untuk membantu lini pertahanan ya sesekali ya, karena tentu akan ada ruang kosong kan di lini pertahanan. Yang menariknya di 2 game awal Liga 1 2020, pemain-pemain yang turun di lini tengah ini adalah pemain-pemain yang memiliki naluri menyerang yang tinggi. Memang ada Aaron Williams sebagai defensive midfielder, tapi kan terlihat bagaimana Aaron Williams juga sering sesekali terlibat dalam proses serangan. Jadi bisa jadi nanti ya, ini bisa jadi hanya pengamatan dari saya, akan ada satu pemain yang murni perannya adalah juga untuk ikut melapisi lini pertahanan. Bisa jadi pemain tersebut adalah Rahmat Irianto karena ia kan bisa bermain di fullback sebelah kiri, bisa bermain di center back. Tentu keputusannya adalah di tangan Coach Aji Santoso. Dan kita tahu bagaimana Coach Aji Santoso bisa merubah Persebaya Surabaya menjadi entertaining team. Artinya tim yang bermain dengan cara menyerang secara menghibur. Saya kalau melihat permainan Persebaya Surabaya, terus terang saya terhibur. Karena saya melihat cara mereka membangun serangan ini tertata secara rapi, cara para pemain melakukan passing jarak pendek dan juga jarak panjang, juga ini dikombinasikan dengan skill-skill individu mereka. Jadi ketika ada kombinasi short ball passing, long ball passing dan juga skill individu, kita tentu akan menikmati jalannya pertandingan. Tapi kan di sini sekarang kita tahu bahwa ada 2 pemain pilar yang berada di lini pertahanan sudah hengkang dari Persebaya Surabaya, Otavio Dutra, Ruben Sanadi. Sepertinya nih untuk mencari pengganti mereka ini belum ada pilihan dari Coach Aji Santoso yang tepat.
Artinya ia masih melakukan pergantian di posisi tersebut kan. Pernah juga Rizky Ridho dicoba di center back, pernah juga Arif Satria, pernah juga Alwi Slamet dicoba di posisi fullback kiri, pernah juga Rahmat Irianto. Jadi memang masih membutuhkan waktu untuk memantapkan koordinasi di lini pertahanan. Tapi saya kira dengan tadi di awal saya katakan bahwa Coach Aji Santoso sudah mulai latihan taktikal dengan fokus kepada cara bertahan, ya di sanalah kita lihat bagaimana kecerdasan Coach Aji Santoso untuk membenahi salah satu weak point dari Persebaya Surabaya, yaitu di sektor defense. Tentu di lini depan mereka bisa nyerang terus-menerus, tapi juga ada salah satu hal yang akan dibenahi oleh Coach Aji Santoso, yaitu dari penyelesaian akhir. Karena belasan shot on goal dari Persebaya Surabaya di setiap game dari 2 game awal yang mereka mainkan di Liga 1 2020, tapi kita tahu bahwa conversion rate mereka tidak sebesar persentasenya, sebesar dominasi mereka dan juga total shot ke arah gawang dari tim lawan, walaupun tidak semuanya adalah on target. Jadi memang hal-hal yang menjadi pekerjaan rumah bagi Coach Aji Santoso saya kira akan ia selesaikan di waktu persiapan menjelang game perdana Liga 1 2020. Dan memang di awal musim Liga 1 2020 saya juga mengunggulkan Persebaya Surabaya sebagai salah satu calon juara Liga. Dan saya juga kira sampai saat ini saya masih mencalonkan Persebaya Surabaya sebagai salah satu unggulan untuk menjadi juara Liga 1 2020. Memang belum ada yang pasti karena saya juga mengunggulkan atau mencalonkan klub-klub lainnya kan. Teman-teman jika pernah menonton video-video saya sebelumnya sudah saya jelaskan dalam video-video tersebut. Jadi ini akan semakin seru nih persaingan di Liga 1 2020. Ya, memang tidak ada degradasi, tapi persaingan untuk menjadi juara akan semakin terbuka karena semua tim tentunya akan bermain all out tanpa khawatir jika mereka akan terdegradasi. So, kita menunggu lagi bagaimana perkembangan dari Persebaya Surabaya yang tentunya akan kita tunggu secara day to day atau hari per hari perkembangannya adalah tentang David Da Silva. Ya, saya tetap mengharapkan David Da Silva bisa kembali, tapi jika tidak, seperti yang saya jelaskan, Persebaya Surabaya tetap memiliki opsi di Mahmud Id dan jangan lupa masih ada Patrick Wanggai. Ya, jadi masih ada opsi juga bagi Persebaya Surabaya. Kita tunggu nanti bagaimana perkembangannya dan saya ingin juga memberikan salam hormat kepada teman-teman bonek yang memang saya melihat begitu kreatif untuk memberikan dukungannya pada saat Persebaya Surabaya bermain di Surabaya. No hate, only football, salam sepak bola.